Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kakak Tansan Jabat. Kali ini kita akan membahas materi tentang kuadran sudut, di mana materi kuadran sudut dipelajari di kelas 10 SMA. Oke, kita lihat kuadran sudutnya gimana. Kuadran sudut itu jika sudut bernilai positif, maka kita sudah pasti tahu bahwa sudut itu berlawanan arah jarum jam. Nah, arahnya itu berlawanan kalau sudutnya positif. Nah, jika sudutnya negatif, maka dia akan searah dengan jarum jam. Ini dia. Kita tahu bahwa sudut itu satu putaran kan 360. Maka kita di sini 0, di sini 90, di sini 180, dan di sini 270. Jika kembali ke semula akan menjadi 360. Ya, dari sini kita mendapat 3 bagian. 4 bagian, yaitu di sini namanya kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah, di kuadran pertama pada trigonometri itu semua bernilai positif. Jadi dari 0 sampai 90 ini namanya kuadran pertama. Batasannya maka semua positif. Nah, jika di kuadran kedua itu sinus positif. Nah, sinus kawannya sisa kosekan. Karena kosekan huruf ketiganya adalah S. Sini S. Nah, jika di kuadran ketiga, maka itu tangen yang positif. Dan kawannya yaitu kotangen. Nah, di kuadran keempat, itu pasti kosinus dong. Nah, kawan kosinus yaitu sekan, huruf ketiganya C. Nah, untuk mengingatnya ini, kakak buat lebih gampangnya. Bahwa untuk mengingat daerah, keempat daerah ini, kita dapat mengingatnya dengan semua siswa. Dimana semua itu di kuadran pertama, siswa, kuadran keempat, tahu, kuadran ketiga, cinta. Jadi semua siswa tahu cinta. Sekarang, ini kan daerahnya kita perhatikan garis yang horizontal ini. Nah, garis horizontal ini, kan di sini penandanya 0 derajat, 180, dan 360. Maka, jika kita pakai dengan menggunakan rumus yang datar ini 0 derajat, 180 dan 360, maka trigonometrinya akan tetap. Sebaliknya, jika kita pakai yang 90 dan 270, itu akan berubah. Nah, contohnya begini. Kita lihat di kuadran pertama. Yang tetap ya, kakak buat di sini. Jika sin 0 ditambah sin X, ini kan penandanya 0. Maka dia akan tetap. Di sini sin, maka hasilnya sin. Sin, sisanya X. Nah, kosinus, berarti kalau dia 0, berarti cos X. Tangen 0 tambah X, tangen X. Kosekan, kosekan X. Sekan, dan kotangen X. Nah, kalau dia berubah gimana sih, Kak? Nah, kalau contohnya kalau dia berubah, dia dari kita mau ke kuadran pertama. Misalnya sudutnya di sini. Di sini. Berarti kita bisa jadi 90 kurang X. Maka jika penandanya 90 kurang X ini kita pakai, maka dia akan berubah. Si sinus akan berubah jadi kosinus. Nah, jika kosinus, karena penandanya di sini 90, kakak pakai 90, maka dia akan berubah jadi sin. Kalau setangen akan berubah jadi kotangen. Demikian sampai pada kotangen. Nah, untuk mengingatnya, kakak buat begini. Kalau dia berubah, sin. Sinus. Sin itu kan sinus. Maka kita tinggal menambahkan ko. Nah, jika kita tinggal menambahkan ko-nya, berarti dia akan berubah menjadi kosinus. Jika kosinus, maka akan berubah jadi hilangkan ko-nya. Jadi sinus. Demikian juga tangen akan berubah menjadi kotangen. Kosekan akan berubah menjadi sekan. Sekan kita tambahkan berarti akan berubah menjadi kosekan. Kotangen akan berubah menjadi tangen. Begitu ya. Oke, kita lihat di kuadran selanjutnya. Di kuadran 2. Nah, kita lihat di kuadran 2 nih. Berarti di kuadran 2 kita lihat sinus positif. Jika sudutnya berada di sini, misalnya di sini 120. Berarti untuk mencapai 120 kan kita bisa mengarahkan di sini
berarti 180 kurang 60. Demikian juga kalau kita pakai 90, maka ini akan menjadi 90 tambah 30. Kalau ini berarti 180 kurang 60. Nah, kita lihat. Berarti di kuadran 2 itu ada rumus tetap, ada rumus berubahnya. Tergantung dari penandanya. Sekarang yang tetap, kita lihat. Di sini kan 180. Penandanya kan sekakak pakai di sini 180. Maka kalau di sini sinus, maka dia akan jadi tetap sinus. Demikian juga kalau kosinus, berarti akan tetap jadi kosinus. Nah, sekarang ini kenapa min, Kak? Kita ingat bahwa di kuadran 2 sinus dan kosekan yang bernilai positif. Jadi kalau yang ditanya di sini kosinus, berarti di sini akan menjadi min. Oke, jadi kalau gimana kalau tangen? Nah, tangen kan di kuadran kedua itu negatif, maka ini akan menjadi negatif. Penandanya ini menjadi tetap. Nah, demikian juga dengan kosekan, ini akan tetap. Sekan juga begitu, tapi sekan di kuadran kedua kan negatif, maka dia min gitu. Dan di kotangen juga akan berubah menjadi negatif, tetapi kotangennya tetap ya. Karena ini rumusnya kita pakai penandanya 180. Nah, kita pakai yang berubah. Berarti kalau kita mau ke kuadran 2, kita pakai 90 yang garis vertikal ini, berarti ini akan berubah. Jika kita pakai sin 90 tambah X, maka ini akan berubah dia. Kakak pakai di sini 90, penandanya kan 90. Berarti dia akan berubah menjadi, tinggal kita tambahkan berarti menjadi kosinus. Kosinus X. Loh, di sini kenapa Kak positif? Kita ingat, yang ditanya pertama sekali itu kan sin. Sin di kuadran kedua itu positif. Maka ini nilai positif negatifnya tergantung dari yang pertama. Maka dia akan menjadi tetap bernilai positif. Tapi karena kita pakai 90, maka dia menjadi berubah. Tinggal kita tambahkan Demikian juga kalau kakak pakai berarti dia akan menjadi sin. Karena yang ditanya kosinus, maka di kuadran kedua itu menjadi min gitu. Demikian juga kalau tangen. Tangen akan tetap tangen akan berubah menjadi kotangen. Tapi karena penandanya di sini kita pakai 90. Nah, tangen di kuadran kedua kan negatif, maka negatif gitu. Sekarang kita lihat, kosekan juga akan menjadi sekan. Kosekan kan yang kuadran kedua, berarti dia menjadi sekan. Demikian sampai kepada kotangen. Sekan akan menjadi negatif, kotangen akan menjadi negatif. Tetapi karena kita pakai 90, dia menjadi kosekan, kotangen akan berubah menjadi tangen. Itu. Nah, sekarang kita lihat di kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini kan berarti kuadran ketiga berarti kan dari sini. Berarti dari 180 sampai 270. Jika kita pakai 180, berarti ini jadi 180 tambah. Namun, jika kita pakai 270, maka ini akan menjadi 270 kurang. Gitu ya. Sekarang kita lihat di kuadran ketiga. Berarti kalau kita pakai 180, itu kan berarti tetap. Jika sin, berarti penandanya sin 180, berarti dia akan menjadi tetap menjadi sin. Nah, karena 180 tambah itu di kuadran ketiga, nilai sin berarti negatif. Itu. Sekarang kalau cos gimana, Kak? Nah, kosinus 180 ini akan menjadi tetap. Karena di sini yang ditanya cos, maka ini akan menjadi negatif karena kuadran ketiga. Demikian juga tangen. Kalau tangen 180 berarti menjadi tetap karena penandanya adalah 180. Dan nilai tangen di kuadran ketiga itu positif, maka dia menjadi positif tangen. Nah, kosekan berarti menjadi min dan ini akan menjadi tetap karena 180 tambah. Demikian juga sekan maka akan menjadi negatif. Maka kotangen akan menjadi positif. Nah, sekarang yang berubah nih. Sekarang yang berubah
berarti kakak pakai 270 kurang. Berarti kalau kakak pakai sin 270 kurang, ini sin 270 kurang, berarti kan kakak pakai 270, berarti akan berubah. Si sin akan berubah menjadi kosinus, di mana 270 adalah kuadran ketiga, karena sin di kuadran ketiga menjadi negatif. Kalau kosinus kan 270 kita pakai, berarti kosinus. Ingat ya, ko-nya berarti hilang menjadi sin. Maka dia akan menjadi sin, dan 270 di kuadran ketiga kosinus negatif. Itu tangen nih. Tangen 270 akan menjadi kotangen. Tetapi karena di sini yang dipakai kotangennya 270, maka dia akan menjadi positif. Nah, kalau kotangen, kosekan akan menjadi sekan. Karena 270 kita pakai. Tapi karena di kuadran ketiga dia menjadi min. Kalau sekan nih gimana? Berarti akan menjadi kosekan. Karena sekan akan menjadi, oh di sini ada yang salah ya. Sekan 270 itu kan akan menjadi kosekan. Karena sekan yang kita pakai, berarti sekan di kuadran ketiga itu kan negatif. Berarti ini menjadi negatif. Nah, sekarang kotangen nih. Kotangen akan menjadi tangen. Karena 270 kita pakai ya. Di kuadran ketiga kotangen itu positif. Berarti tetap positif. Nah, sekarang di kuadran 4 nih. Nah, kita perhatikan di kuadran keempat. Berarti kalau sudutnya di sini, maka untuk mendapatkan sudut ini kita bisa mulai dari 270 ditambah. Sedangkan kalau kita mulai dari sini, berarti ini akan menjadi 360 kurang. Sekarang kita perhatikan nih, 360 kurang dan 270 tambah. Berarti ada rumus tetap dan ada rumus berubah. Karena penandanya 360 dia tetap, 270 itu kita tambah. Berubah. Sekarang kita lihat nih di kuadran 4. Jika sin yang tetap, sin 360. Nah, penandanya kan 360. Berarti 360 karena penandanya 360, maka dia akan tetap menjadi sin. Nah, di kuadran 4 nilai sin itu kan negatif karena hanya kosinus dan sekan. Maka ini menjadi negatif tetap. Sekarang kita lihat cos 360. Dia tetap menjadi cos. Karena di kuadran keempat nilai cos positif. Maka dia tetap positif cos. Sekarang kita lihat tangen 360 itu akan menjadi min tangen. Sekarang kita lihat nih. Kalau kosekan akan berubah menjadi negatif. Tetapi karena 360 dia tetap negatif kosekan. Sekan positif. Tapi dia 360 jadi tetap. Kotangen tetap dia kotangen. Tapi karena di kuadran keempat dia menjadi negatif. Nah, kalau berubah berarti kita pakai ini 270 tambah ya. Berarti sin 270 tambah itu akan berubah menjadi negatif cos. Kenapa Kak? Karena 270 dipakai penandanya, maka dia akan menjadi negatif cos. Tapi kalau dipakai sin, kita perhatikan, karena di kuadran keempat yang ditanya sin, maka dia akan menjadi negatif. Nah, kalau cos gimana? Kalau cos yang dipakai 270, maka dia akan berubah menjadi sin. Karena cos yang ditanya, kan di kuadran keempat nilai cos positif, maka dia menjadi positif. Demikian juga kalau tangen. Tangen 270 berarti akan berubah menjadi kotangen. Karena dia di kuadran 4 menjadi negatif. Demikian sampai kotangen ya. Nah, berarti kotangen akan berubah menjadi tangen karena pakai 270. Tapi dia akan berubah menjadi di sini negatif. Negatif tangen. Oke. Kira-kira bisa ya, paham ya? Kita nanti untuk lebih pahamnya, silakan cek deskripsi di bawah untuk kita bahas pada soalnya. Mungkin ini saja yang bisa kakak deskripsikan tentang kuadran sudut.
Kira-kira suka dengan video ini? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.